Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Twisna Cindy Ayu Putri, dengan NIM 122011115 dari Prodi Manajemen kelas 01 STIE Bank BPD Jateng. Kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mengenai UAS Applikom. Langsung saja untuk soal yang pertama. Modulnya yaitu forecasting, kemudian pilih new dan pilih yang time series analysis ya. Kemudian untuk title-nya saya isi PT Septia Jaya. Kemudian untuk number of past period-nya yaitu 12, dan untuk row names-nya saya pilih yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika sudah, maka langsung saja diklik OK. Maka akan muncul tabel seperti berikut. Nah, itu langsung saja diisi sesuai dengan data yang ada pada soal, mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-12, yaitu mulai dari 170, 225, 180, 190, 170, 230, 180, 170, 240, 250, 225 dan 270. Kemudian pertanyaan yang A yaitu menggunakan metode moving average dengan periodenya yaitu 4 bulan. Untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Nah, di situ bisa dilihat pada bagian next period yaitu sebesar 246,25. Kemudian untuk pertanyaan yang B yaitu menggunakan metode weight moving average dengan weight-nya yang pertama yaitu 0,3 dan weight yang kedua yaitu 0,7. Nah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve ya. Itu bisa dilihat pada bagian next period yaitu sebesar 238,5. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang C yaitu prediksi penjualan dengan menggunakan metode trend. Langsung saja diklik solve untuk mengetahui hasilnya. Nah, di situ bisa dilihat pada bulan ke-26 itu sebesar 330,379. Oke, jika sudah, langsung saja saya akan simpan terlebih dahulu dan saya beri nama yaitu UAS 1. Kemudian next untuk soal yang nomor 2, ini masih sama dengan yang nomor 1 tadi ya, yaitu menggunakan modul forecasting. Langsung saja untuk title-nya saya isi PT Arif Maju. Kemudian untuk number of past period-nya yaitu 10 dengan row names-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika sudah langsung saja diklik OK, maka akan muncul tabel seperti berikut. Nah, di sini langsung saja diisi sesuai dengan data yang ada pada soal nomor 2, mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-10. Disesuaikan dengan data yang ada pada soal ya, teman-teman. Nah, jika sudah, langsung dilihat pada bagian pertanyaannya, yaitu yang A menggunakan metode moving average dengan periodenya yaitu 3. Untuk mengetahui hasilnya, langsung saja diklik solve. Nah, di situ bisa dilihat pada bagian next period yaitu sebesar 276.
Kemudian untuk pertanyaan yang B yaitu menggunakan metode week moving average dengan weeknya yaitu 0,4, 0,6 dan juga 0,2. Di sini sama. Untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve ya. Nah, untuk mengetahui hasilnya yaitu perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 bisa dilihat pada bagian next period yaitu sebesar 261,333. Kemudian untuk pertanyaan yang C yaitu dengan menggunakan metode trend projection. Nah, di situ yang ditanyakan yaitu perkiraan panggilan pada hari ke-18 yaitu sebanyak 390,461. Oke, jika sudah akan saya simpan terlebih dahulu dan saya beri nama UAS 2. Kemudian next untuk soal nomor 3 yaitu menggunakan modul networks. Langsung saja saya pilih new dan pilih yang shortest road. Kemudian untuk title-nya saya isi PT Maharani dan untuk number of branches-nya yaitu 14 dengan row names-nya saya pilih others dan saya isi alur. Nah, itu ada alur 1 sampai dengan alur ke-14. Itu langsung saja diisi sesuai dengan gambaran yang ada pada soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 harus pintar-pintar membaca jalur ya teman-teman. Nah, untuk kali ini yang ditanyakan yaitu jalur manakah yang sebaiknya dipilih. Nah, ini untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Nah, di situ bisa dilihat pada tabel untuk jalur yang seharusnya dipilih yaitu melalui 1, 3, 6, 8, dan 9 sepanjang 113 km. Oke, teman-teman, ini sudah saya save. Dan lanjut untuk nomor 4 yaitu menggunakan modul project management. Pilih new dan pilih yang single time estimate. Untuk title-nya saya isi PT Munich. Kemudian untuk number of activities-nya yaitu 5 dengan row names-nya saya isi A, B, C, D. Nah, setelah diklik OK maka akan muncul tabel seperti berikut. Langsung saja diisikan aktivitasnya sesuai dengan soal nomor 4, mulai dari gambar, admin, produksi, quality control, dan juga pemasaran. Kemudian untuk activity time-nya yaitu 10, 15, 20, 5, dan juga 30. Kemudian bagian precedence-nya yang pertama dan juga kedua itu diisikan sesuai dengan data yang ada pada soal ya. Nah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Kemudian pilih bagian charge
untuk mengetahui diagramnya. Nah, ini untuk diagramnya ya. Untuk gambarannya seperti ini. Kemudian bisa dilihat pada bagian President's Graph-nya. Nah, ini untuk grafik kegiatannya. Jalur kritisnya yaitu melalui kegiatan gambar, produksi, quality control, dan juga pemasaran dengan waktu normal yaitu 65 hari. Kemudian akan saya simpan, saya beri nama UAS 4. Kemudian lanjut untuk soal nomor 5. Ini masih sama dengan soal yang nomor 4 tadi ya teman-teman, menggunakan project management dan juga single time estimate. Nah, untuk title-nya saya isi PT Albar. Kemudian untuk number of activities-nya yaitu 5 dengan row names-nya yaitu ABCD. Jika sudah, maka langsung saja diklik OK. Maka akan muncul tabel seperti berikut. Dan untuk aktivitasnya langsung saja diisi mulai dari desain, program, dokumen, tes, dan juga advertise. Kemudian untuk activity time-nya yaitu diisi 20, 30, 25, 20, dan 40. Kemudian beralih pada kolom Presiden 1, itu diisi sesuai dengan yang tertera pada soal. Nah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve, kemudian pilih pada bagian charts untuk mengetahui diagramnya. Nah, ini untuk gambaran diagramnya. Kemudian untuk mengetahui grafik kegiatannya, itu pilih pada bagian President's Graph. Nah, di situ bisa dilihat yaitu jalur kritisnya mulai dari desain, program, dan juga tes dengan waktu normal selama 70 jam. Oke, untuk nomor 5 akan saya simpan dan saya beri nama UAS 5. Kemudian lanjut untuk nomor 6, yaitu menggunakan modul waiting lines atau antrian. Kemudian saya pilih new dan saya pilih yang multi channel system. Nah, untuk title-nya saya isi Sambal Nusantara sesuai dengan soal. Kemudian langsung saja diklik OK. Maka akan muncul tabel seperti berikut ya. Dan itu langsung saja diisi sesuai dengan soalnya. Kemudian untuk mengetahui hasilnya itu langsung saja diklik solve. Nah, di situ bisa dilihat untuk menjawab pertanyaan A sampai pertanyaan E. Untuk pertanyaan yang A yaitu tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran sebesar 0,67. Kemudian untuk jumlah rata-rata dalam antrian yaitu 1,07. Kemudian untuk jumlah rata-rata dalam sistemnya 2,4. Dan untuk waktu menunggu rata-rata dalam antrian selama 0,8 menit. Dan waktu menunggu rata-rata dalam sistemnya yaitu 1,8 menit. Kemudian sebentar, akan saya simpan terlebih dahulu. Saya beri nama UAS 6. Kemudian next untuk pertanyaan yang nomor 7. Ini masih sama menggunakan modul waiting lines atau antrian. Saya pilih new dan saya pilih yang multi channel system. Untuk title-nya saya isi SPBU, kemudian diklik OK. Nah, jika sudah langsung saja diisikan sesuai dengan data yang ada pada soal.
Dan untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Maka untuk menjawab pertanyaan A hingga E bisa dilihat pada tabel, yaitu untuk tingkat kegunaan dengan pelayanan pom bensin tersebut itu sebesar 0,7. Kemudian untuk jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian yaitu 1,66. Kemudian untuk jumlah rata-rata kendaraan dalam sistemnya 2,36. Untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian sebesar 3,83 menit dan dalam sistemnya yaitu 5,45 menit. Jika sudah akan saya simpan dan saya beri nama UAS 7. Kemudian next untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. Ini menggunakan modul productivity. Nah, kemudian saya pilih new. Untuk title-nya saya isi PT AAA. Kemudian untuk number of inputs-nya yaitu 4 dan number of time periods-nya yaitu 2. Kemudian diklik OK. Nah, maka akan muncul tabel seperti berikut. Itu langsung saja. Untuk nama barisnya, row names-nya saya ganti dulu, mulai dari jam kerja, bahan baku, administrasi, dan juga penyusutan. Itu diisikan sesuai dengan keterangan yang ada pada soal ya. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya itu diisi waktu. Kemudian beralih pada shift malam dan juga shift siang. Itu diisikan sesuai dengan tabel yang tertera pada soal. Jika sudah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Nah, di situ bisa dilihat ya. Untuk produktivitas PT AAA mulai dari jam kerjanya mengalami penurunan, kemudian untuk bahan bakunya mengalami kenaikan, kemudian untuk administrasinya juga mengalami kenaikan, dan penyusutannya mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan untuk produktivitas PT AAA ini mengalami penurunan sebesar 51,2349%. Kemudian next untuk pertanyaannya selanjutnya. Sebentar akan saya simpan terlebih dahulu untuk hasil nomor 8. Saya beri nama UAS 8. Kemudian next untuk soal yang nomor 9, ini masih sama menggunakan modul productivity. Kemudian untuk title-nya saya isi 3 dengan number of inputs-nya yaitu 3 dan number of time period-nya yaitu 2. Kemudian untuk tabelnya saya ganti nama dulu ya untuk row names-nya, mulai dari jam kerja, bahan baku, dan juga pengawasan. Kemudian untuk kolom yang selanjutnya itu diisikan sesuai dengan data yang tertera pada soal, mulai dari periode 1 dan juga periode 2. Nah, jika sudah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Bisa dilihat ya pada tabel, yaitu untuk jam kerjanya mengalami penurunan, untuk bahan bakunya mengalami penurunan, dan untuk pengawasannya mengalami kenaikan.
sehingga dapat disimpulkan produktivitasnya. Perusahaan Tika ini mengalami penurunan sebesar 7,4603%. Nah, jika sudah, maka akan saya simpan terlebih dahulu dan saya beri nama UAS 9. Kemudian, next untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Untuk kali ini menggunakan modul quality control. Kemudian langsung saja saya pilih new dan saya pilih yang P-charts. Nah, muncul seperti berikut. Langsung saja untuk title-nya saya isi PT Setia Mahanani Motor. Kemudian untuk number of samples-nya yaitu 12, dan untuk row names-nya saya pilih others dan saya isi bulan. Jika sudah, maka langsung saja diklik OK dan akan muncul tabel seperti berikut. Untuk defects-nya yaitu diisi jumlah produk cacat yang tertera pada soal, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian untuk metodenya yaitu 3 sigma, dan untuk sampel size-nya yaitu saya isi 20. Nah, untuk mengetahui hasilnya langsung saja diklik solve. Untuk mengetahui diagramnya bisa dilihat pada control chart. Nah, ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Bisa dilihat untuk produksi ban pada PT Setia Mahanani Motor bisa dibilang kualitasnya baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.